Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini pembacaan asmaranya kamu ya Capricorn untuk tertanggal 1 hingga 10 bulan April 2023. Sebelumnya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. So, maka dari itu Capricorn berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini. Baik ya, langsung kita mulai. Situasi Capricorn dengan si pasangan adalah oke, baik. Oh, ada High Priestess di situ ya. Kemudian di situ ada Nine of Wands, kemudian di situ ada Seven of Pentacles. Kemudian di situ ada keren. Oke, kita lihat dulu energi dari pasangan. Oh. Ya. Iya. Kamu tahu kalau kamu tuh lagi dicalat sama pasangannya kamu nanti, gitu ya. Kamu tahu kalau kamu itu sedang ditantang sama pasangannya kamu itu, gitu ya. Tetapi di sini kamu tuh atas dasar mungkin kamu memang cinta sama dia, memang kamu tuh sayang banget sama dia, kemantapannya kamu tuh secara jiwa dan raga itu nampaknya kamu berikan ya kepada pasanganmu ini. Nah kayak gitu ya. Kamu yang kayak apapun akan aku kasih sama dia gitu loh. Misalnya dia ngeblokir kamu, misalnya dia berusaha untuk menjauhkan diri darimu, bisa kamu tuh ya kayak gak apa-apa, kamu larilah, aku kejar kamu. Nah di situ ya, lari, nggak apa-apa tuh, asik juga nih, biar ada nuansa-nuansa berpeluh-peluhnya, berkeringat-keringatnya gitu ya. Jadi tindakan-tindakan dari si pasangannya kamu ini itu kamu selalu tanggapi dengan positif jatuhnya, gitu ya. Dan kamu bikin itu jadi seperti keseruan bagi kamu. Seru banget kamu bikin, gitu. Jadi kalau tanpa ada energinya kamu dalam hubungan kalian, udah lamanya nih anyep hubungannya, ya. Nggak jalan ini relationshipnya. Karena dengan kamu percaya diri di situ, karena dengan kemantapannya kamu di situ. Makanya koneksi ini tuh hadir ya sampai di bulan April ini. Kamu nggak mencari-cari mana puasmu, mana nggak puasmu gitu ya. Semua kamu tatap itu ya udahlah inilah dia. Udahlah inilah kepuasan itu semua. Nggak ada lagi yang nggak puas-puasnya di sini. Ya kita. Kalau nggak puas ya udah, aku usahakan. Nah gitu ya. Jadi kamu yang paling proaktif dalam hubungan kalian. Kamu yang paling lebih banyak memanifestasikan energinya kamu dalam hubungan kalian ini. Kamu yang paling cerianya. Kamu yang paling merasa happy-happynya. Kamu yang paling antusiasnya. Gitu ya. Kamu yang paling ambisinya. Yang paling bersemangatnya. Yang paling punya cinta. Kamu semua. Gitu ya. Apa-apa itu modal-modal untuk bisa memperpanjang, menghidupkan, menumbuhkan hubungan. Mari rasa kamu punya energi itu semua. Kayak gitu ya. Tapi si pasangannya kamu ini sangat bertolak belakang dengan kamu ya. Sangat bertolak belakang denganmu. Mungkin satu-satunya yang paling bahagia dalam hubungan adalah kamu ya. Dia bisa aja tampilannya seperti orang yang happy. Tampilannya seperti orang yang seneng banget gitu ya. Tampilannya bisa seperti orang yang cinta banget sama kamu. Tapi kalau Maria bilang ini belum. Belum lagi. Jadi bagus nih orang yang punya energi kayak kamu nih ya, Capricorn ya. Lagi punya energi besar ini. Lagi sanggup melakukan apapun ini. Lagi ngerti apa yang harus dilakukan pula gitu ya. Menghadapi dengan seseorang yang bimbang, ragu, tidak mantap seperti ini, ya kamu akan mampu. Nah kayak kita. Jadi mari sarankan kamu coba untuk meyakinkan dia ya. Karena untuk menerima kamu secara lahir dan batin belum ini, belum.
gitu. Harus kuat-kuatan kamu di sini ya. Kalau enggak, ini orang bisa tiba-tiba hilang ini. Bisa dia tiba-tiba hening aja di sana. Ada orangnya, tapi nggak ada koneksi. Bisa dia menutup koneksi sama kamu tiba-tiba. Gitu. Atau mungkin selama ini kamu melihat ya, wah dia banyak korban, dia ngorbanin egonya. Dia nyempet-nyempetin untuk aku kayak gini, untuk aku kayak gitu. Aku happy sangat sama dia dengan tindakannya. Tapi bukannya mau menghilangkan atau bukannya mau nurunin atau menghilangkan kadar kebahagiaannya kamu ya. Cuman kayaknya kamu butuh tahu ini. Supaya kamu tuh, oh berarti aku harus kayak gini ya. Oh berarti aku harus kayak gitu ya. Nah itu ya maksudnya ya. Bukan untuk membuat kamu sedih ya Capricorn ya, enggak. Tapi kalaupun kamu melihat bahwa orang ini total, iya, bisa dia total. Memang ada di sini mau berkorban untuk kamu. Tetapi apakah dia sudah mantap dengan kamu? Saya rasa untuk membuka lembaran hidup baru, dia tuh belum siap. Dia tuh belum siap, gitu ya. Butuh dia ini rasanya untuk membuka hati nih. Untuk punya komitmen jangka panjang, apalagi kalau dia ini ternyata pernah gagal di dalam sebuah hubungan. Ya, pernah gagal dia dalam sebuah hubungan. Jadi kegagalan dia dalam sebuah hubungan itu bikin dia gentar untuk membuka hubungan berikutnya. Dia bisa tetap baik sama dunia ya, dia bisa tetap baik sama kehidupan. Tapi begitu untuk urusan pribadi dia sendiri, utuh mencintai dan dicintai, nah ini nih, ini baru ada masalahnya di situ, gitu ya. Jadi ada ini orang yang kehidupannya tuh mandek ini, ya mandek. Ada ini udah masuk ke apatis, nggak lagi hanya pesimis ya, pesimis masih mending, apatis, grief gitu, apa ya, tertanam gitu lah, tertanam, apa tuh namanya, nggak ada movement dalam progres, mari katakanlah spiritualnya di sini ya, belum, masih terjebak dia, masih terjebak di situ. Jadi kalau untuk mengambil langkah besar dengan kamu, mau menerima kamu sebagai, kalau kamu tujukan ini kepada gebetanmu, untuk jadi pacarmu belum, dari pacar mau masuk ke pernikahan belum, masih belum di situ, masih belum ya. Kalau ini rumah tangga, kayak gimana rumah tangga ini? Rumah tangga ini untuk beberapa ada nih yang mau ninggalin kamu, walaupun nggak ada masalah, gitu ya. Tapi ada ini, enggak, bukan dengan kamu, bukan dengan kamu. Nah kayak gitu ya. Nggak cukup dia hadir ruhnya ketika dengan kamu ini. Tapi nggak usah patah ya, kamu nggak usah patah ya. Ini kan kebetulan pun hanya energi 1 hingga 10. Jadi nggak usah kayak gimana gitu ya. Hanya 1 sampai 10. Nggak tahu lah besok lusa. Namanya hati orang, bolak-balik. Gitu kan. Hari ini enggak, besok nggak usah pun tunggu besok. Ntar juga udah bilangnya iya gitu ya. Tapi dia butuh healing. Nah kalau itu ada. Orang ini butuh healing sekali. Gitu ya. Orang ini harus melepaskan dari masa lalunya, melepaskan kisah masa lalunya dia, baru dia bisa jalan tuh sama kamu, gitu ya, baru akan bisa sungguh-sungguh sama kamu. Nah di sana. Jadi kayak kebahagiaan dengan kamu ini bisa ditangkap sebagai sebuah penderitaan juga ini sama dia.
Padahal mungkin kamu tuh ngasih yang baik gitu ya, ngasih yang bagus gitu loh. Kamu ngasih bombardir dia dengan kebahagiaan-kebahagiaan, tapi bisa dia anggap itu seperti sebuah masalah, seperti sebuah masalah baru bagi hidupnya dia. Nah kita, ya, sebuah masalah. Jadi cara pandangnya dia tentang hidup dengan cara pandangnya kamu tentang hidup, ini bisa bolak-balik loh. Ini bisa bolak-balik, beda gitu, beda banget. Nah kayak gitu ya, ini kalau hubungannya masih terjalin. Tapi jika tadi kamu terniat, ih aku mau ngeliat lah mantanku ini udah kayak gimana dia, aku udah bahagia nih, aku udah happy banget nih dengan hidupku. Dia bagaimana di sana? Oh menderita. Ya, kalau kamu menunjukkan ini kepada mantanmu, menderita di situ, belum bisa move on dari kamu, belum, masih nungguin kamu. Apalagi kalau ternyata kamu yang ninggalin dia, masih nunggu kamu. Kalau dia yang ninggalin kamu, menyesal banget ini orang. Jadi gitu ya, di saat kamu sudah happy sekali dengan hidupmu, kamu udah melihat, syukur aku nih lepas dari dia, gitu ya. Dia di situ nyesal aku, menderita aku, gitu ya. Kalau nggak bilangnya tuh nyesal ninggalin kamu, kalau dia di situ tuh bisa bilang, aku belum bisa move on nih, gitu ya. Aku nggak rela kalau kamu tuh bahagia dengan yang lain, gitu loh. Alam bawah sadarnya dia itu masih sering manggil kamu, gitu ya. Masih sering manggil kamu, siapapun yang meninggalkan dalam hubungan ini. Tapi akhirnya yang menampilkan energi sebagai korban itu pasanganmu, itu dia. Walaupun mungkin kalau Mari lihat kamu pun masih rindu ya sama dia ya, tapi kerinduanmu itu tuh kepada dia justru sebagai penambah kenikmatan hidupmu. Ada tuh kan orang kan rindu sengsara, kayak dia itu loh, kayak pasanganmu itu. Dia itu rindu sama kamu dan masuk dia tuh ke kesengsaraan, gitu ya. Rindu itu menekan, rindu itu menyesak, rindu itu menyiksa. Nah, kalau kamu rindunya kepada dia, mungkin puji Tuhan, alhamdulillah aku pernah dibahagiakan oleh orang seperti dia, dan aku tidak menyesal dengan apapun yang terjadi hari ini dengan kami. Justru kalau tidak ada perpisahan itu, mungkin hidupku nggak akan seperti sekarang. Nah kayak gitu ya, ada beberapa ujar-ujar Capricorn. Nggak akan seperti ini kalau aku tetap dengan dia, hidupku kayak gitu aja gitu ya. Setelah aku pisah dari dia, gitu. Setelah aku berjalan tanpa dia, nikmat ternyata. Gitu ada beberapa. Kalau dia di sana, aduh, nggak bisa aku. Jadi ini entah kayak gimana pun model hubungan kalian, dia yang hadir dalam hidupmu ini masih terjebak di masa lalu, masih terjebak dalam kedukaan, duka dia tentang masa lalunya, gitu ya. Makanya kalau ini hubungan-hubungan baru, kamu dengan dia masih baru, mantan itu tuh masih nempel sama dia. Takut dia untuk mengambil langkah besar, meninggalkan masa lalu dan menyongsong hidup dengan kamu. Nah, seperti itu. Ya. Makanya hubungan ini tuh kalau untuk naik level, ini nggak bisa nih dari dia ya, dari dia. Belum dari secara kesadaran. Bisa, lagi-lagi mari katakan, bisa ini jalan sama kamu terus. Seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba hilang dia, kabur dia, lari dia, nggak bersuara dia, bisa, itu ya, menghindari dia, menghindari, karena mungkin saat ini yang dia pikirkan, yang saat ini mungkin dia hanya melihat bahwa hidupnya itu tuh yang masa lalunya dia. Hari ini tuh belum, apalagi besok. Tertinggal dia ya, tertinggal dia di masa lalu. Nah gitu. Jadi dia nggak bahagia dengan aku, kurang.
kurang bahagia dengan kamu. Masa sih C, semua sudah aku lakukan ke dia, dengan dia, masih juga kurang. Lo ya, untuk sementara lo ya, sabar. Untuk sementara ini 1 hingga 10 masih belum ada. Gitu. Cinta dia sama aku C. Kalau dia mantanmu dia cinta. Kalau dia pasanganmu hari ini belum cinta. Nah, gitu ya. Belum cinta. Makanya dia ini belum bisa mengambil langkah besar dari kamu, dengan kamu, bersama kamu. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa ya pasangan kamu ini kayak menganggap aku ini orang Malang ini. Aku orang bukan Malang apa ya, Jawa Timur ya, enggak. Tapi aku ini orang yang kok nasibnya tuh Malang gitu. Kok rasa-rasanya kebahagiaan itu tuh nggak berpihak ke aku. Walaupun pada kenyataannya kamu udah bener-bener di situ hadir. Gitu ya. Ada kamu yang bersolek untuk dia, yang masain untuk dia, yang ngajak dia jalan-jalan gitu ya. Ada kamu yang menghibur-hibur hatinya, yang merawat, menjaga, memperhatikan, melindungi dia. Tapi itu belum kena ke dianya. Belum kena. Gitu loh. Belum nyampe. Masih terkunci dia, masih terkukung dia di lingkaran kecil hidupnya itu. Gitu loh. Kamu udah perlakukan dia bak dewa dewi gitu. Tapi belum lagi nih. Masih belum, sabar ya. Sabar. Dari situ. Hanya beberapa ini tunggu waktu aja untuk tancap gas dari hidupnya kamu. Kalau kamu nggak sadar-sadari apa yang terjadi di dia, gitu loh, ya. Nah, namun kalau kamu udah tancap gas dari hidup orang ini, aduh mak, down dia ya, kecewa dia. Jadi kalau mari lihat orang ini mungkin dia pun pelin-pelan ya, tipenya itu pelin-pelan, tipenya itu takut ngambil keputusan dalam hidup. Kamu bisa bilang, kamu bisa lihat dia tuh usianya udah tua ya. Usianya tuh udah banyak gitu. Tapi kalau untuk mengambil keputusan dalam hidup, entah mengapa orang ini mungkin ada karmanya ini ya. Ada karmanya ini yang harus dia pikul di sini ya. Jadi jangan-jangan banyak keputusan dalam hidupnya dan keputusan itu tuh salah. Nggak tahu lah mari kayak gimana cara untuk dia itu ya menyelesaikan dieta. Ini harus masuk ini ke spiritual ini. Kalau dia nggak belajar tentang spiritual, hanya dia memakai linear ya, melihat hidup secara linear, bukan non linear, mumet ini hidupnya. Bisa mumet ini hidupnya. Gitu ya. Bisa dia jatuh dalam ketidakpuasan. Nah, ini sih sesungguhnya ya 1, 2, 3 energi ini memang sebuah tanda ini. Tidak ada jalan lain ya. Dia harus masuk ke ranah spirit. Tidak cukup dia hanya sains ya. Nggak cukup dia hanya pakai logika. Karena mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak bisa di situ. Agak sulit dia membedakannya. Sama seperti ini, andaikan kamu sedang jalan dengan dia. Dalam ketidakbahagiaannya dia takut untuk membebaskan diri dari kamu. Sana ya, kalau kamu nih main-main sama lakinya orang, sama suaminya orang, sama pacarnya orang, itu hubungannya bisa tuh hubungan yang toksik. Tapi dia nggak bisa lepaskan diri dari hubungan toksik itu. Udah jelas-jelas kamu nih ya dikasih sama semesta hadir di hidupnya dia. Tapi nggak bisa dia. Udah jelas-jelas itu tidak sehat hubungannya dengan orang lain. Udah berakhir hubungannya dengan orang lain. Tampil kamu di sini. Tidak diterimanya kamu dengan sukacita. Gitu. Nah, kalau hubungan ini telah berakhir, harus mari ulangi sekali lagi ya untuk menutup. Kalau hubungan ini telah berakhir, kamu sudah move on, kamu udah jalan dengan hidupmu, kamu udah banyak pencapaian dalam hidupmu, atau sebentar lagi kamu akan mendapat pencapaian besar dalam hidupmu. Tapi dia apa? Nggak kemana-mana dia, di situ-situ aja, gitu ya.
hanya beban yang kok kayaknya sibuk untuk dia genggam, sulit untuk melepaskan, sulit untuk ngalir energinya. Nah, kayak gitu ya. Baik, dalam pembacaan hadir energi dari Pisces di situ. Ada energi dari Sagittarius, hadir energi dari Taurus, hadir energi dari dari Scorpio di sana ya. Hadir energi dari Pisces lagi. Cancer juga di sini tuh hadir ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.